Halo, halo. Kita tunggu 5 menit lagi ya, biar teman-teman yang lain juga join, baru nanti kita mulai. Baik, Pak Rian. Oke, udah lumayan banyak, kita mulai aja ya. Sebentar, saya record dulu. Recording in progress. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang teman-teman calon sarjana informatika Unsia. Ketemu di pertemuan kedua di sesi kedua ya. Gimana minggu kemarin perkuliahannya? Aman, lancar? Alhamdulillah lancar Pak. Lancar, Pak. Oke. Beberapa presensi kehadirannya sudah... saya mute dulu bentar ya. Sorry. Nah, beberapa presensi kehadirannya sudah diinputkan oleh dosen. Teman-teman bisa mulai cek presensi kehadirannya ya. Jadi kalau untuk presensi kehadiran itu ya paling cepat teman-teman ngeceknya di Rabu pagi lah ya. Karena memang waktu untuk rekap presensi kehadiran teman-teman semuanya atau rekan-rekan itu di Senin Selasa. Jadi ada yang Senin sudah diinput atau Selasa malam yang sudah diinput. Kayak saya biasanya Selasa malam tuh baru saya input. Nunggu semua aktivitasnya selesai, baru inputkan presensinya dan baru bisa dicek di Selasa malam atau ya di Rabu pagi seperti ini. Ya, itu untuk ada IF 101 ya. Iya Luas betul ya. Pak. Betul, Pak. Nah, IF 101 presensi kehadirannya untuk yang pertemuan pertama itu masih Bu Kurnia Agusti yang entry ya. Iya Pak, betul. Eh, tapi sudah saya cek sih sudah ada sih ya. Sudah ada, nanti teman-teman bisa cek secara manual juga lewat LMS atau siakatnya. Nah, kebetulan Bu Kurnia Agusti digantikan oleh saya. Jadi untuk teman-teman IF 101, kenalkan nama saya Riyad Zahra ya. Nanti teman-teman akan bersama saya dengan saya selama kurang lebih 16 pertemuan. Kalau yang di IF 103 sama IF 106 sudah kenalan minggu lalu. IF 101 mungkin ada yang belum kenal, ya tadi kita sudah kenalan. Jadi jangan kaget ya. Memang kalau di awal-awal perkuliahan rotasi dosen itu bisa terjadi ya. Bisa ada yang dosennya awalnya siapa, terus tiba-tiba digantikan dengan siapa. Nah ini juga dadakan nih kemarin baru digantikan. Akhirnya langsung saya entry materinya. Nah terus untuk yang 101 ada informasi tambahan.
materi di sesi kedua itu double ya. Di sesi dua. Sesi dua ini materinya ada yang double. Kayak misalkan kuis tuh ada yang kuis sesi 2, terus kuis Pagar 2. Nah, itu punya Bu Kurnia ya. Terus yang Vicon Pagar 2 juga itu punya Bu Kurnia juga. Teman-teman akses salah satunya aja untuk kuis aman lah ya. Karena saya nggak bisa delete karena yang delete awalnya dulu Bu Kurnia Gusti. Jadi tidak bisa dihapus. Teman-teman ikuti salah satunya, silahkan aja untuk kuisnya. Atau akses materinya juga salah satunya aja. Tidak harus kedua-duanya. Tapi kalau ada yang mau sampai akses kedua-duanya ya silahkan aja diperbolehkan ya. Oke, untuk IF 103, 106 aman ya? Insya Allah aman, Pak. Oke. Sip, kita masuk materinya aja. Materi hari kedua ini tentang algoritma ya. Nah, tentang algoritma, tapi di dalamnya ini memang menjadi pembahasan utama dari sesi kedua ini. Untuk pertemuan kedua adalah mengenai pseudocode nih, sama penelusuran algoritma yang dituliskan di pseudocode apakah sudah benar ya. Jadi nanti ada tabel penelusuran dan teman-teman mungkin sudah akses modulnya ya. Harusnya sih sudah diakses modulnya. Karena kalau di sesi sinkron seperti yang saya informasikan sebelumnya, kita nggak jelasin materi dari nol atau dari awal lagi, tapi kita pergunakan untuk penjelasan lebih lanjut mengenai materinya, plus sesi tanya jawab jika teman-teman ada yang ingin ditanyakan secara langsung ke pengajarnya. Oke, kita langsung lihat materinya aja. Nah, untuk outline ya yang dibahas di materi di sesi kedua atau di pertemuan kedua ada terminologi algoritma, terus struktur dasar algoritma, sama bentuk penulisan algoritma. Nah, yang harus saya sampaikan, yang dipelajari sama teman-teman di dasar pemrograman itu adalah konsep logik dan algoritmanya. Lalu implementasi atau codingnya di mana? Nah, di mata kuliah sebelah, di mata kuliah algoritma dan pemrograman. Ya, mata kuliah pemrograman. Di mata kuliah dasar pemrograman ini, teman-teman akan ngebahas atau mempelajari terminologi algoritmanya, konsep logiknya, ya. Jadi dikuatkan logikanya plus terminologi algoritma. Apa sih terminologi algoritma? Di pertemuan pertama sudah dijelaskan ya. Jadi langkah sistematis yang digunakan oleh teman-teman semuanya pada saat ingin menyelesaikan masalah ya dan menyelesaikan masalah dan mencari solusinya. Nah, kalau menyelesaikan masalah dan mencari solusi itu kan di logik ya, konsepnya logik atau logikanya. Tapi kalau terminologinya ya itu langkah-langkah untuk mendapatkan solusi dari penyelesaian masalah atau dari sebuah masalah yang muncul. Oke, next. Nah, ini ya definisinya dan segala macamnya. Ini sudah tidak saya jelaskan. Teman-teman yang pasti tadi algoritma itu ada urutan langkah sistematis ya. Dan di sini yang harus digarisbawahi adalah langkah yang terbatas. Kenapa langkah yang terbatas, terus ada diskrit juga, terus ada instruksi yang tidak ambigu memecahkan masalah. Karena memang kalau langkahnya tidak terbatas kan berarti langkahnya panjang atau tidak efisien ya. Langkah yang terbatas itu yang dimaksudkan adalah agar penyelesaiannya tepat dan cepat atau efisien. Kalau diskrit, setiap permasalahan yang diselesaikan dengan perhitungan algoritma atau metode itu pasti akan ada perhitungan aritmatikanya. Nah, itu makanya disebut dengan diskrit juga atau nyata atau konkret gitu ya. Nah, instruksinya juga tidak ambigu gitu ya, tidak ambigu untuk memecahkan masalah tertentu. Yang dimaksud tidak ambigu itu seperti apa? Ya, misal ada permasalahan, kita bicara gampangnya gini, contoh yang banyak kita ketahui lah. Ada soal matematika. Yang diketahui adalah contoh ada soal matematika untuk menghitung luas sebuah bangun datar, contohnya persegi panjang ya. Jadi yang ditanyakan itu sudah langsung ada mencari luas bangun datar persegi panjang. Dengan diketahui panjangnya sekian, lebar sekian, misalkan panjang 4, lebarnya 6. Nah, instruksi yang kita kerjakan karena sudah ada rumusnya, sudah ada metodenya atau algoritmanya untuk menghitung atau mencari luas persegi panjang itu adalah dikalikan panjang kali lebar ya. Jadi luas itu sama dengan panjang kali lebar. Nah, langkah itu yang dilakukan gitu ya. Langkah itu yang dilakukan dan tidak ada instruksi yang ambigu di situ. Langkahnya juga terbatas dan ada diskret, ada aritmatikanya. Ada inputnya ya, ada inputnya yang diharapkan untuk menghasilkan data output.
Tadi inputannya apa contohnya? Nah, misalkan diketahui panjangnya sekian, lebarnya sekian, terus output yang ingin dicari itu apa? Lalu diproses inputannya ya dengan rumus tadi, panjang kali lebar, dan diharapkan menghasilkan output. Oke, nah algoritma ini, setiap algoritma memang nanti akan kita gunakan untuk memecahkan sebuah permasalahan atau problem ya, yang dimana itu kita akan sering ketemu di setiap lini aktivitas apapun. Kayak di bisnis itu pasti akan ada, di kehidupan juga pasti akan ada. Contoh real gampangnya tuh di kehidupan, kalau lapar gimana cara memesan pizza, atau kalau lapar ya gimana cara menyelesaikan laparnya, ya tinggal makan gitu kan, gampangnya seperti itu. Oke, itu penjelasan simpel dari algoritma. Oke, saya mau langsung ke representasi algoritmik karena nanti teman-teman akan yang panjang itu di sini ya. Nah, ini bentuk-bentuk pseudocode nih. Memang untuk ininya keyword-keywordnya juga di sini dijelaskan sedikit. Dan untuk pseudocode ini ya, untuk pseudocode aturan penulisannya banyak banget. Kalau teman-teman cari referensi di internet juga ini sangat-sangat banyak. Tapi memang ada standar, bukan standar baku ya, tapi standar penulisan pseudocode atau sebuah algoritma yang dituliskan dengan pseudocode itu yang tidak ambigu dan yang baik itu seperti apa. Nah, itu nanti akan kita bahas juga. Oke, ini kita ke representasi algoritmik. Nah, representasi algoritmik ini isinya keyword-keyword yang nanti akan kita gunakan pada saat kita menyusun sebuah algoritma, ya sebuah pseudocode yang berisi sebuah algoritma dengan representasi algoritmiknya atau keyword-keyword standarnya. Misal untuk input. Nah, untuk input di sini kita menggunakan contoh get, ya, get dan let. Nah, kalau get ini biasanya nilainya sudah apa ya? Nilainya ini nanti belum disetting dan nilainya nanti bisa dapat dari user. Ini get ini contohnya kalau misalkan kita deklarasi variabel tapi nilai variabelnya belum ditentukan berapa nilai awalnya. Jadi begitu programnya running, nah, programnya akan minta berapa nih nilai untuk variabel ini gitu. Misalkan nilai untuk variabel A berapa diinputkan sama user gitu. Program minta user untuk inputin, baru diinput. Kalau yang let biasanya sebuah variabel itu sudah punya nilainya. Jadi dia langsung di-assign di awal. Misal langsung di-assign di awal let A sama dengan 5. Nah, maka nilai dari si A itu udah dapat nilainya 5 atau si A punya nilai 5. Kalau yang get ya, kalau yang get misalkan get A. Nah, itu artinya program atau si algoritmanya dia minta inputan untuk nilai A tersebut. Nah, itu untuk input. Terus untuk storage. Storage ini ada dua, ada given sama intermediate. Ya, ada yang given atau result, terus ada yang intermediate atau set. Nah, set juga sama. Set ini untuk ngeset nilai setelah proses algoritma ini berjalan gitu ya. Misalkan ada yang proses menghitung ya, proses menghitung LED untuk tadi contoh menghitung luas persegi panjang. Misal LED luas sama dengan P kali L gitu ya, yang nanti hasil dari P kali L itu diset ke luasnya. Itu untuk storage-nya. Lalu untuk proses ada beberapa di sini. Ya, tadi yang aritmatika, kita kalau semua aritmatika, kita keywordnya pakai let, termasuk untuk memberikan nilai awal gitu ya. Hampir sama dengan get, cuma bedanya kalau get tadi menerima inputan, kalau let di set by system. Bisa dari sebuah proses perhitungan atau sebuah deklarasi. Terus kalau misalkan repeat instruction atau perulangan menggunakan loop, terus kalau pemilihan atau kondisional menggunakan if, nah outputnya ada beberapa nih. Kalau di internet, teman-teman banyak yang nemuin bisa hanya dengan print aja atau pakai GIF. Nah, itu ya, kalau output seperti itu. Oke, ini juga udah saya jelaskan di minggu lalu. Jadi kita tuh sebenarnya 4 tahun kuliah atau 8 semester cuma belajar konsep IPO ini aja. Input, proses, output. Di mana input sebuah data, output adalah sebuah informasi yang ingin dihasilkan dari data yang sudah diproses. Dengan informasi tadi nanti akan digunakan sebagai alat bantu untuk pengambilan sebuah keputusan ya, untuk re-engineering bisnis atau tuning bisnis atau tuning apapun gitu ya. Dan di proses ini itu ada algoritma sama penyimpanannya, di mana algoritma itu akan memproses sebuah problem yang dari input untuk bisa menjadi sebuah solusi atau informasi. Nah, oke, nah ini baru nih kita ke bagian penulisan pseudocode ya. Nanti bentuknya seperti ini ya, bentuknya seperti ini ya contohnya. Nah, kita ke sini dulu.
ini sebenarnya bagian-bagiannya ya. Jadi dalam sebuah pseudocode ini, oke, itu ada bagian deskripsi, ada bagian method, ada bagian result atau hasilnya. Deskripsi mana? Nah, deskripsi ini yang di atas nih. Ini deskripsi nih, deskripsi algoritma ya. Deskripsi algoritma. Isinya biasanya apa aja? Ada name, ada given, ada result yang mau didapatkan, terus ada definition dari algoritmanya. Method itu isi langkah-langkah urutan sistematis si algoritma itu berjalan sehingga bisa menghasilkan result atau outputnya ya. Nah, ini dijelaskan di sini. Deskripsi algoritma. Jadi identifikasi permasalahannya, terus beri nama setiap input dengan given keywordnya. Terus untuk outputnya dengan result, nama algoritmanya juga harus kita tentukan nih menggunakan name. Nah, nanti dari ketiga bagian informasi tersebut, given, result, dan name-nya dijadikan sebuah pernyataan resmi atau sebuah definition dengan keywordnya result ya. Terus ini ada bagian assignment. Assignment ini untuk assignmentnya ini hanya untuk mendefinisikan ya. Jadi kalau assignment itu operator di matematikanya adalah sama dengan satu kali, simbol sama dengan satu kali. Kalau yang sama dengannya dua kali itu kita bisanya sebutnya bukan sama dengan tapi ekuivalen atau identik ya. Nah, jadi teman-teman di sini bisa lihat nih, ada sebuah pernyataan resmi definition di mana result itu dari sebuah nama algoritma dan inputannya apa. Nah, contohnya seperti apa? Nah, ini ada contohnya langsung, biar nggak bingung. Nah, nih, kalau teman-teman lihat di sini ada sebuah algoritma untuk menentukan jumlah dari tiga bilangan yang diberikan. Jadi mau menjumlahkan tiga bilangan yang diberikan, ya, dan hasilnya ditampilkan. Itu aja. Dengan nama algoritmanya misalkan sum3 ya. Terus givennya misalkan inputannya adalah N1, N2, N3 ya. Di sini kan kita lihat algoritmanya untuk menemukan jumlah dari tiga bilangan. Berarti yang diinputkan ada tiga bilangan nih, mau dijumlahkan ke tiga bilangan ini dan menghasilkan jumlah dari tiga bilangan tersebut. Makanya given-nya di sini contohnya N1, N2, N3. Ini bisa diganti bebas nih, misalkan bilangan satu, bilangan dua, bilangan tiga. Ya bebas-bebas aja diberikan seperti itu ya untuk penamaan variabel. Nah, mungkin teman-teman ada yang sudah mengikuti mata kuliah algoritma pemrograman, sudah ada konsep variabel gitu ya, tipe data dan variabel dijelaskan. Ini sebenarnya teoritis awalnya banget ada di sini gitu ya. Terus hasilnya atau resultnya. Contoh di sini diberikan namanya total. Misalkan diganti hasil ya silahkan aja. Nah, tiga bagian ini nama algoritma, terus inputnya, terus outputnya ya itu dijadikan sebuah pernyataan resmi dengan definition. Definitionnya kalau kita lihat total resultnya ya itu adalah nama algoritmanya apa dengan inputannya apa aja. Ini sebuah pernyataan resminya. Dan bagian atas ini adalah bagian deklarasi dari sebuah algoritma. Nah, contohnya seperti ini ya. Next ke metodenya. Nah, tadi udah dideskripsikan algoritmanya, tinggal metodenya seperti apa, instruksinya apa aja, step by step untuk menyelesaikan masalah dan mencari solusi dari masalah yang ada itu seperti apa gitu ya. Nah, kita melihat di sini kita mau cari sebuah langkah sistematis terhadap result yang diinginkan dari given atau metodenya. Oke, nih metodenya ya. Ada metodenya. Kalau penjelasannya di sini nggak ada. Nah, kita langsung ke assignment ya. Di sini prosesnya assignment. Kita assignment dulu, nanti baru kita apa lihat contoh algoritmanya lagi. Hmm. Nah, ini ada perbedaan di assignment ini dijelaskan nih ada perbedaan antara ilmu komputer sama matematika ya. Kita lihat di sini ada sebuah sintaks X sama dengan 5Y plus 16. Nah, teman-teman perhatikan di sini. Di sebelah kiri tanda sama dengan atau operator assignment ya menunjukkan nama variabel. Jadi di sebelah kiri ini menunjukkan nama variabel dan di sebelah kanan merupakan nilai atau ekspresi. Oke, setiap variabel ini mengacu pada lokasi yang unik yang ada di komputer atau di hard disk ya yang berisi nilai. Nah, terus kalau interpretasi ini ada dua langkah untuk interpretasi ya. Evaluasi ekspresi ditemukan di sisi kanan. Pokoknya nilai ini atau operasi ekspresi adalah di sebelah kanan. Nah, nanti akan ada perbedaan makanya antara konsepnya penulisan sebuah sintak di ilmu komputer sama matematika itu agak beda jauh ya. Nah, terus ada lagi sebuah interpretasi dari sebuah assignment juga untuk pengaturan nilai yang dikembalikan ke dalam sel memori. Ini contohnya adalah proses perhitungan ya. Misalkan di sini ada let S ya.
Ini S ini sebuah variabel ya. Let ini kan tadi operator untuk aritmatika ya, proses untuk aritmatika, keyword untuk aritmatika. Di sini let S di size sama dengan 15. Set size ini ya, set size ya. Saya sorry, di layar saya agak potong ada garisnya, jadi saya pikir ini S di size ya. Jadi site size-nya ini adalah nama sebuah variabel ya, dengan di sini ada operator untuk assignment, aritmatika untuk assignment, let ya. Ini menunjukkan dia memberikan nilai si site size ini sama dengan 15. Nah, yang di bawahnya sama. Dia let area memberikan nilai area dari perhitungan site size dikali set size. Ya, kalau contohnya misalkan di sini set size-nya isinya 15. Nah, area ini isinya adalah 15 dikali 15, yaitu si 225 gitu ya. Nah, ini makanya ada perbedaan antara matematika lah dengan computer science. Kita misalkan lihat di sini. Nah, ada pernyataan A sama dengan B, itu ekuivalen atau identik dengan B sama dengan A. Tapi di ilmu komputer tidak, gitu ya. Di ilmu komputer itu tidak. Contoh di sini let A sama dengan B tidak sama dengan let B sama dengan A, ya. Itu tidak sama. Misal contohnya, saya bikin perumpamaannya gimana ya? Pakai Word aja lah ya, biar lebih jelas ya. Nah, misal kalau di matematika, oke, A sama dengan B, kita bisa bilang ini identik dengan B sama dengan A, seperti itu ya. Jadi A ini adalah B, B adalah A kalau di matematika seperti itu. Tapi kalau di computer science nggak bisa seperti itu. Contoh A sama dengan B. Ini artinya ya, ini artinya kita tadi lihat di sini ya, ada statement di sini. Teman-teman perhatikan di sini statementnya. Jadi yang di sebelah kiri tanda sama dengan atau assignment itu menunjukkan nama variabel, oke, menunjukkan nama variabel. Dan di sebelah kanan merupakan nilai atau ekspresi. Nilai yang ditugaskan atau ekspresi yang ditugaskan menjadi nilai dari si variabel yang di sebelah kiri. Nah, makanya di sini contohnya, kalau di ilmu komputer ditulis seperti ini, A sama dengan B, artinya A itu punya nilainya adalah B, ya. A itu punya nilai adalah B. Kalau B sama dengan A, ya, B itu punya nilai sama dengan A atau nilainya dari B adalah A. Jadi dibacanya B itu nilainya A, yang di bawah A itu nilainya B. Kalau yang di atas ini sama nih, B sama dengan A sama dengan B gitu. Misalkan kalau dikasih perumpamaan seperti ini. A sama dengan 3 ya, di sini ya. A sama dengan 3. Nah, di sini nanti akan ada kelihatan A ini 3, berarti B juga 3. Nah, di ilmu komputer memang konsepnya seperti itu. Agak bingung kalau kalau teman-teman mungkin ada yang pikir kalau dikasih nilai kayak gini berarti nanti sama dong gitu. Nah, perbedaannya makanya nanti akan seperti ini. Perbedaannya akan seperti inilah gampangnya nih. Kalau misalkan di matematika kan ini sama nih, identik ya atau sama ya. Kalau di ilmu komputer ini dan ini itu bukan hal yang sama gitu ya. Kalau misalkan saya notasikan ke dalam bentuk penulisannya, menyatakannya seperti ini, tidak sama dengan itu. Nah, contohnya seperti apa? Saya misalkan punya perhitungan seperti ini. Oke, luas sama dengan panjang kali lebar. Luas sama dengan panjang dikali lebar. Kemudian ya, kecilin dikit. Oke. Di ilmu komputer, ini benar. Nah, kalau di matematika, contohnya ya, luas, nah ini saya copy aja lah.
ini akan jadi benar juga pada saat teman-teman menuliskan dengan model seperti ini. Nah, dua-duanya benar, bisa dilakukan. Tapi di ilmu komputer, yang ini akan jadi salah. Kenapa? Karena sekali lagi, yang tadi di sini ya, sebelah kiri itu adalah nama variabel. Jadi setiap proses atau aritmatika atau ekspresi atau penugasan atau nilai itu ada di sebelah kanan. Jadi kalau yang di atas ini benar di ilmu komputer, apa di matematika, yang bawah juga benar. Saat di ilmu komputer itu akan jadi salah. Nah, jadi kalau di ilmu komputer ini benar nih. Jadi luas dia punya nilai yang dihasilkan dari ekspresi panjang kali lebar. Tapi yang di bawah dibacanya adalah panjang X lebar. Ini adalah sebuah variabel, bukan sebuah operasi atau ekspresi matematika. Yang di sini ini adalah sebuah nilainya. Nah, gampangnya gini deh. Saya coba untuk menunjukkan di ini ya, C++ ya. Mudah-mudahan lagi nggak error nih. Karena kemarin gara-gara update OS, si PJW saya dan Xcode-nya error kalau untuk yang di Mac ya. Kalau di Windows agak kurang paham. Nah, ini coba saya bikin namanya Math versus Com. Ah, error lagi nih kayaknya. Contoh di sini saya mau deklarasikan beberapa variabel ya. Ada panjang, terus ada luas, sorry, luas, panjang, lebar ya. Luas, panjang, lebar. Oke. Nah, ini panjang dan lebarnya langsung saya set aja lah, biar nggak capek-capek masukin nilai atau inputan-inputan gitu ya. Saya bikin panjang 5, lebar sama dengan 7. Nah, di sini nanti saya bikin ada perhitungan seperti ini. Luas sama dengan panjang kali lebar. Dengan nanti di sini saya mau tampilkan. Nah, ini aja. Hmm? Oh, sorry. Ini kelihatan hasilnya tampil 35. Sekarang saya balik jadi kayak gini. Saya balik jadi panjang kali lebar. Ini kalau di matematika kan nggak ngaruh, bisa-bisa aja ya. Nah, contoh seperti ini. Error pasti dia nggak akan mau. Pas saat saya running, kelihatan tuh. Ya, expression is not assignable. Ya, expression is not assignable. Nah, ini nih errornya nih. Ya, jadi expression is not assignable. Tidak bisa nih, ekspresinya tidak bisa di-assign gitu ya. Karena kenapa? Tadi di ilmu komputer, sekali lagi, yang di kiri ini adalah sebuah variabel, yang di kanan adalah nilai atau expression atau sebuah statement yang di mana itu akan menghasilkan setiap nilai juga yang menjadi nilai dari sebuah variabelnya yang ada di sebelah kiri simbol sama dengan. Jadi kalau di ilmu komputer tidak bisa dengan yang di bawah seperti ini, hanya bisa yang di atas seperti ini.
Jadi di kiri dianggap sebuah variabel, ya di kiri sama dengannya, lalu yang di sebelah kanan sama dengannya itu adalah sebuah nilainya atau expression aritmatika atau proses aritmatikanya di situ. Oke, itu jadi perbedaan antara ilmu komputer dan matematika. Oke, next lagi. Nah, ini tadi ya. Terus di sini misalkan contoh, ada lagi nih sebuah relasi B sama dengan A plus 1 merupakan pernyataan yang selalu benar setiap pada komputer science kita. Nah, contoh kita menggunakan assignment seperti ini. Ada A sama dengan 5, B sama dengan A plus 1, A sama dengan 2. Relasi B sama dengan A plus 1 bernilai benar setelah instruksi kedua dan sebelum instruksi ketiga. Ya, jadi ini dia bernilai benar ya sampai sini aja, tapi pas di bawah sini nanti nggak akan jadi benar. Kenapa? Contoh di atas, ya, contoh di atas A punya nilai 5. Ya, A ini punya nilai 5. 5 ini ditugaskan jadi nilainya A. Lalu di bawah ada sebuah relasi atau ekspresi matematika B sama dengan A plus 1. B sama dengan A plus 1. Ya, yang artinya B ini punya nilai dari A ditambah 1 di mana A punya nilai 5. Yang artinya B nilainya sebenarnya adalah 6. Nah, di sini berubah nih. A-nya di sen lagi nilainya 2. Berarti nilainya B itu hanya benar sampai setelah instruksi kedua dan sebelum instruksi ketiga. Sampai seperti itu penjelasannya. Kalau misalkan ada yang bingung baca modulnya ya. Nah, terus di sini juga ada penjelasan yang lain-lain, sama aja penjelasannya seperti yang sebelumnya. Kita langsung ke input comment aja biar ngejelasin algoritmanya ya. Nah, input comment pakai sintaksnya get. Nah, yang contoh tadi di sini ini adalah contoh let nih. Ini let, terus ini juga let. Nah, kalau yang get gimana? Kalau misalkan di bahasa pemrograman, contohnya ini tidak ada apa ya, tidak ada apanya nilai awalnya, tapi diminta untuk masukkan nilai awal. Misalkan dibuat seperti ini, out masukkan panjang, contohnya seperti ini, terus dibaca. Nah, terus sama ada tampilan juga untuk masukkan lebar. Ini adalah proses get nih, ya. Kenapa? Karena di awalnya tidak ada assign menilai awal untuk setiap variabel, tapi minta untuk dimasukkan nilai-nilainya. Misal kalau pada saat di running jadi bentuknya seperti ini. Nah, panjangnya minta dimasukkan. Terus lebarnya juga minta dimasukkan nilainya. Itu adalah proses get nih, yang ini. Nah, yang luas ini adalah proses let. Kenapa? Karena di-assign dan minta inputan ya. Memang diinputkan juga, tapi dari proses aritmatika atau pemrosesan di komputernya, bukan dari inputan user. Kalau dari inputan user itu pakai get. Tapi kalau misalkan nilainya sudah ada di codingnya atau dari sebuah proses aritmatika itu let ya. Jadi jangan sampai ketuker. Nah, ini contohnya. Nah, ini give ya untuk outputnya. Jadi variabel yang diperoleh dari result. Contohnya give area. Contoh seperti itu. Nah, ini ada contohnya ya. Give itu untuk ngeprint ya. Kalau let itu untuk aritmatika, give itu untuk ngeprint atau menampilkannya. Contoh yang ini ya. Algoritma untuk menemukan jumlah dari 3 bilangan. Oke, ini tadi sudah dijelaskan ya. Ada deklarasi itu yang di atas dari name, events, result, sama definition itu adalah bagian deklarasi. Di mana name adalah nama algoritmanya, events adalah inputnya, result adalah outputnya, definition adalah statement resmi dari algoritma ini. Metode adalah isi dalam berjalannya algoritma. Give total itu adalah resultnya. Kita bisa lihat di sini metodenya get n1, get n2, get n3 dengan nanti di sini kan mau menemukan jumlah dari 3 bilangan. Nah, ada proses aritmatika let total sama dengan n1 plus n2 plus n3 yang dimana hasil dari perhitungan ini nanti akan ditampilkan ya, si total ini akan ditampilkan. Jadi let untuk proses aritmatika dan memberikan nilai dari sebuah proses ya, kalau give untuk menampilkan.
Lalu ada lagi contoh untuk algoritma yang kedua. Ini untuk yang menemukan hasil dari operasi pembagian. Nah, sama aja. Tinggal bedanya namanya beda. Given-nya ya lihat ya. Dua buah bilangan, given-nya cuma dua nih. Ada X sama Y. Result-nya quotient. Definisinya statement yang digabungkan. Statement responnya. Metodenya get X, get Y. Terus let quotient sama dengan X dibagi Y. Tampilkan quotient-nya. Nah, terus ini sama ya. Ini hasil penjumlahan dan perkalian. Algoritma keempat juga sama, habis dari jumlah nyari rata-rata. Nah, ini yang jadi pertanyaan forum juga. Ada intermediate. Nah, intermediate ini adalah variabel perantara, variabel yang tidak disimpan permanen nilainya. Jadi untuk menyimpan nilai sementara. Fungsinya untuk apa? Salah satu contohnya adalah untuk pada saat ingin menukar nilai dari dua bilangan, tapi tidak boleh ada proses aritmatika dan tidak boleh menambahkan variabel menggunakan intermediate. Nah, nama intermediate contoh di sini temp. Oke, setelah dibuat ke Mesidocode, kita harus ini ada summary-nya ya, teman-teman bisa baca. Penelusuran algoritma untuk mengeksekusi urutan instruksi, terus memeriksa hasil yang benar ya. Contohnya ini hanya untuk memeriksa aja. Nah, ini contohnya seperti ini. Urutannya ada di sini, langkah satu, langkah dua, terus langkah tiganya. Nah, langkah empatnya seperti ini. Ini penelusuran untuk contoh algoritma yang algoritma 4 nih. Algoritma 4 ini yang ini. Ya, yang menentukan jumlah dan rata-rata dari tiga bilangan yang diberikan. Jadi metodenya di sini dapat di number 1, number 2, number 3, terus nanti ada proses aritmatika untuk menjumlahkan 61, 62, dan 63 jadi nilainya untuk sum. Terus average ini itu hasil dari sum dibagi 3. Nah, kita lihat di sini penelusuran algoritmanya dari metodenya aja. Jadi tidak dari deklarasi, langsung dari metode sampai dengan resultnya untuk penelusuran algoritma. Nah, contohnya bilangan yang diberikan untuk 61, 62, 63 adalah 24, 31, dan 35. Terus untuk di sini ada beberapa kolom di tabelnya. Ada pertama kolom method, yang ini kolom number ya. Ini opsional, tapi ya baiknya ada dibuatkan untuk menentukan urutan eksekusinya. Jadi ini seolah-olah teman-teman dari si compiler ya. Compiler itu kalau misalkan kayak di sini ya, nih. Ini kan di compile dulu nih, bahasa pemrograman di compile, dikenali dulu sama mesin komputernya dan mesin mengerti prosesnya apa aja. Nanti hasilnya akan ditampilkan juga untuk ditampilkan ke user. Compiler itu dia memeriksa baris per baris. Oke, kayaknya Proses ini perjalanan compiler. program mana? Persis yang tadi ini. Nah, Oke, nah di sini bisa teman-teman lihat. Contoh di sini ada 7 baris program ya. Contohnya atau ada 7 baris algoritma. Dengan baris yang pertama, get 61 itu ada di line pertama, get 62 ada di line kedua. Nah, di get 61 di line pertama nanti di sini adalah sebuah oke, sorry. Untuk kolom-kolomnya adalah urutan nomor, terus metode, terus line, terus ada input dan output ya untuk kolom-kolomnya. Jadi kolom yang penting adalah metode, lalu ada line, lalu ada variabel input, terus output gitu. Nah, bisa dilihat di get 61 ada di line 1, masuk 61-nya 24. Seterusnya 62 di line 2 masuk ke 62 nih nilainya ya. Terus get 63 ada di baris ketiga. Nah, di sini variabel 63-nya diisi, di-assign. 24, 31, 35. Lalu ada proses untuk proses aritmatika, ya, keywordnya let, yang menyatakan di sini sum sama dengan atau isinya dari sum itu adalah hasil penjumlahan dari 61, 62, 63, ya, di baris keempat yang hasilnya 90. Lalu di baris kelima, untuk mencari average itu adalah hasil dari sum dibagi 3 yang hasilnya nanti masuk ke dalam variabel average di sini. Terus untuk give sum sama give average ya, itu ada di line 6 dan 7, outputnya sama dengan berapa. Nah, ini tabel penelusuran. Tabel-tabel yang lainnya kebacanya sama ya. Ini ada contoh untuk algoritma 5 dan sudah selesai. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Silakan. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Di akhir modul teman-teman bisa melihat ada evaluasi, ya silakan dicoba secara mandiri aja ya.
Contohnya sudah ada di modulnya. Baik, Pak. Wah, di sini ada Mas Hendro Gunawan. Wah, kenapa ngulang? Oh, alah, udah semester akhir. Masih ngambil matematika semester 1. Perbaikan nilai. Oh, mau perbaikan nilai. Ya, oke lah. Kalau masih ada waktunya. Bukannya lagi TA juga, tugas akhir. Oh, ya sudahlah. Oke, biar IP-nya bagus ya. Oke, lanjut. Ya, yang penting diikuti ya. Aman ya. Oke, yang lain ada yang mau tanyakan? Silakan. Masih gampang ya. Yang penting. Gimana? Nggak ada aplikasi spesifik kayak misalkan mau menuliskan pseudocode aja di Notepad bisa, di Word bisa gitu ya. Karena kan tidak ada bahasa pemrograman yang dieksekusi atau dipelajari dibahas di dasar pemrograman. Jadi dasar pemrograman itu kita menguatkan logika berpikir sama algoritma. Jadi kalau logika kan sekali lagi kita ada masalah dan kita mau menyelesaikan masalahnya, mencari solusi dari permasalahan. Algoritma adalah langkah-langkah sistematisnya tuh untuk menyelesaikan masalah dan mencari solusi dari permasalahannya. Nah, itu akan digunakan atau dipakai di semua bahasa pemrograman. Begitu. Ya. Kenapa? Oh, kalau flowchartnya ya. Kalau flowchartnya, sorry saya lupa. Hmm. Jadi kalau untuk flowchart, teman-teman nanti bisa pakai ada yang namanya Draw.io. Nah, ini ya, Draw.io ada di URL-nya appdiagrams.net. Terus bisa juga pakai yang namanya Lucid Chart, boleh juga. Terus ada lagi yang namanya eDraw Max, silahkan, boleh juga. Terus kalau misalkan yang punya license dari Office, bisa pakai yang namanya MS Visio. Nah, jadi banyak ya toolsnya. Terus kalau misalkan nggak ada gitu Pak, nggak mau download software-software lagi, pakai Word juga bisa, ada di bagian mana deh, insert. Nah, bisa pakai Save ya, bisa tuh. Ada di sini semua. Tapi kalau dengan Word ya pasti akan lebih sulit dibandingkan dengan tools-tools yang tadi saya jelaskan. Ya, VS Code. Eh, jadi kalau dasar pemrograman nggak ada bahasa pemrograman yang kita bahas ya. Kalau tadi saya contohkan algoritmanya kalau berjalan di codingnya, contohnya tadi pakai C++ seperti apa, itu aja. Tapi kita nggak ada bahasa pemrograman khusus yang dibahas di Dasproc ya. Ada algoritma pemrograman gitu ya. Jadi semua konsep dasar pemrograman yang dipelajari di mata kuliah dasar pemrograman ini nanti bisa diimplementasikan untuk seluruh bahasa pemrograman, bukan hanya untuk kayak C++, Java, Python, semuanya dari sini dulu awalnya. Nggak ada bahasa pemrograman yang kita pelajari atau kita bahas di sini. Ya, untuk pseudocode juga teman-teman itu referensinya banyak sekali, tapi kita ikutin yang di modul aja. Pseudocode sebenarnya mau pakai bahasa apapun dipersilahkan aja, gitu ya. Kalau teman-teman searching di internet, gitu ya, di mana dia? Nah, contoh
Pseudocode. Nah, ini nanti teman-teman bisa searching-searching, ada yang menulisnya bisa beda-beda ya. Misalkan, nah input dia pakai input, nggak pakai get, nggak pakai let gitu ya, nggak pakai get gitu. Ini banyak banget contoh-contohnya dan semuanya memang kebanyakan ya bahasa Inggris ya. Tapi kalau misalkan ini tergantung kebutuhan ya. Kalau misalkan contoh di timnya atau di saat kerja bareng tim atau di kebutuhannya menggunakan bahasa Indonesianya, menggunakan bahasa Indonesia nggak masalah ya silakan aja dipakai gitu ya. Cuma kenapa bahasa Inggris? Karena beberapa bahasa pemrograman kayaknya hampir semua bahasa pemrograman ya. Oke, misalkan contohnya Python lah. Itu sebenarnya kan cuma translatean aja dari bahasa Indonesia ya. Cuma kan memang compilernya mengenalinya itu ya dengan keyword-keyword yang di bahasa Inggris kan. Saya tahu juga semua bahasa pemrograman ini kebanyakan memang masih bahasa Inggris kebanyakannya ya, bersinggungan dengan bahasa Inggris. Saya belum pernah lihat yang ada bahasa Cina atau bahasa Rusia sih di bahasa pemrograman gitu. Makanya pseudocode-nya juga banyak yang referensinya menggunakan bahasa Inggris. Kalau di searching semuanya hampir sama dengan bahasa Inggris semua tuh. Ah, contohnya di sini aja ya. Tuh, read, write, output, and case dan lain-lain ya. Walaupun nanti nama-nama algoritma inputannya, outputannya bisa pakai bahasa Indonesia. Contohnya seperti itu. Nah, ini contoh di Python aja. Nah, oke. Nah, kalau ini namanya bukan pseudocode ya. Kalau ini sudah masuk ke dalam sebuah bahasa pemrograman ini pakai Java. Pseudocode itu keywordnya atau pseudocode itu bukan bahasa pemrograman. Jadi pseudocode itu hanya seperti sketsa program yang tidak harus dengan bahasa programnya. Tapi kalau mau nyerempet, nyerempet atau mau hampir disamakan dengan bahasa pemrograman atau bahasa programnya itu juga diperbolehkan aja itu. Misalkan referensinya ke C++. Ya, nanti pseudocode-nya nyerempet-nyerempet banyak keyword-keyword atau apa ya keyword-keyword atau sintak yang dari C++ dipakai untuk pseudocode ya boleh-boleh aja. Jadi tergantung kebutuhannya nanti. Misalkan mau ngedevelop dengan bahasanya Java, pseudocode-nya akan dibuat dengan atau sketsa programnya nanti dengan keyword-keyword Java ya silahkan tuh. Cuma paling gampang biar kita seragam kita pakai yang sama kayak di modul dulu ya, yang seperti ini. Oke, ada lagi yang mau tanyakan? Silakan sebelum kita akhiri. Aman ya, beres ya. Oke, untuk teman-teman semua, ya aktivitas asinkronnya jangan lupa. Jadi sekali lagi saya ingatkan, aktivitas asinkron itu ada 3 yang utama, view atau download modul, mengerjakan kuis, dan aktif berdiskusi atau forum ya, mereply forum, atau menjawab pertanyaan dari forumnya. Kalau tidak ada forum sesi khusus yang dibuat, ya teman-teman bisa bertanya di materi yang di-share, ada kolom komentar, silakan bertanya tentang materinya. Nah, untuk aktif diskusi atau aktif di forum bukan hanya bertanya, tapi juga bisa menjawab pertanyaan temannya atau share referensi lainnya, itu silahkan aja. Oke, jika tidak ada lagi yang tanyakan, saya akhiri sampai di sini. Silakan dibaca-baca lagi, disimak lagi modul-modulnya, dan dicoba ya. Jadi biar lebih mengerti, wajib tuh dicoba tuh ya. Jadi kalau tidak sambil nyoba, hanya sekedar baca, kayaknya pemahamannya akan kurang pasti ya. Jadi yang bagus itu belajar, lihat, dengar, dan dicoba. Nah, itu baru optimal. Oke, itu aja dari saya. Sekian, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Waalaikumsalam. Selamat siang, Recording Pak. stopped. Terima kasih, Pak. Siang, Pak. Oke, thank you. Saya end meeting for all ya. Terima kasih. Terima kasih, Pak.